Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Tio Iqbal Salah Anjani, mahasiswa dari Universitas Dianuswantoro Semarang. Pada siang hari ini memohon izin kepada Ibu untuk bertanya terkait beberapa hal terkait usahanya Ibu, yaitu dengan brand kopi Sakinano. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan untuk menanyakan beberapa hal yang menyangkut produk Sakinano. Monggo. Terima kasih banyak Bu atas waktunya yang telah diberikan pada saya untuk menanyakan beberapa hal terkait kopi Sakinano. Langsung saja Bu terkait pertanyaannya. Silakan. Untuk pertama ini terkait tujuan dari usahanya Ibu sendiri. Pertama yaitu tujuan apa yang ingin Ibu capai dari kopi usahanya kopi Ibu? Cari profit, manfaat untuk bisa menyandang ibadah dunia dan bekal di akhirat. Bekal di dunia butuh duit, bekal di akhirat juga butuh duit. Berarti tujuannya dua itu Bu, untuk di dunia dan di akhirat. Ya. Oke, kasih. Terus untuk yang dari Ibu sendiri itu arti dari sukses dari usaha itu gimana Bu? Sukses, arti sukses yaitu ketika hari ini saya lebih bermanfaat daripada hari kemarin. Manfaat untuk keluarga saya, manfaat untuk lingkungan saya, manfaat untuk kehidupan saya lebih baik. Itu arti sukses buat saya. Terus untuk Ibu sendiri untuk mengukur kesuksesannya Ibu itu bagaimana? Mengukur kesuksesan produk kami atau mengukur kesuksesan saya? Untuk keduanya Bu, untuk dari produknya Ibu dan untuk dari pribadi Ibu sendiri. Mengukur kesuksesan, kami tidak bisa mengukur kesuksesan secara pribadi. Kesuksesan itu diukur dari lingkungan. Bagaimana produk kami dikenal lebih banyak, bagaimana produk kami diketahui masyarakat lebih banyak. Nah, bagaimana pula kami dalam masyarakat punya andil, punya manfaat lebih banyak dibanding yang lain. Baik Bu. Untuk hal apa aja yang dibutuhkan dalam meraih kesuksesan tersebut Bu? Jujur. Jujur, benar, baik, dan ikhlas. Berarti untuk ke prinsip-prinsip itu harus dipegang diri sendiri Bu. Ya. Oke, baik. Dan untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya tentang video Bu. Kan sekarang ini kan adanya pandemi kan Bu. Ya. Bagaimana kondisi usahanya Ibu sendiri waktu adanya pandemi ini? Anjlok. Nah, setelah itu dari adanya permasalahan tersebut, apa yang Ibu lakukan untuk keluar dari permasalahan adanya pandemi ini Bu, untuk usahanya? Keluar dari permasalahan ini? Ya satu toh, PPKM berhenti, pandemi berhenti, tidak ada corona, tidak ada PPKM. Berarti menunggu hasil dari pemerintah berarti Bu? Iya. Berarti untuk yang usaha untuk dari internal sendiri jual aset untuk makan, jual aset supaya pegawai. Berarti langsung ke soal pertanyaan saja. Kan pastinya dari adanya sebuah musibah ataupun kan pasti ada hikmah Bu dari itu semua. Nah mungkin untuk saat ini hal apa yang dapat dipelajari dari keadaan sekarang ini dari untuk usahanya Ibu sendiri? Usahanya Ibu sendiri? Untuk hikmahnya yang dapat dipelajari dari permasalahan ini yaitu pandemi. Hikmahnya dari pandemi? Hikmahnya dari pandemi ya menangis. Berarti gak ada yang hikmah positifnya tidak ada. Gak ada. Hikmah negatifnya lebih banyak. Berarti enggak ada sama sekali Bu? Enggak ada. Untuk kalau gitu lanjut ke soal pertanyaan berikutnya. Untuk apa yang akan Ibu lakukan mengenai hal tersebut Bu? Dengan adanya itu tadi. Berarti yang akan minta kedepannya semua mahasiswa yang mewawancarai Ibu untuk bersatu menyampaikan ke pemerintah. Demo
Oh nggih Bu, untuk terkait itu kemarin dari kami udah Bu. Ya hasilnya. Enggak direspon Bu. Nah, terus terus kami akan mendorong untuk itu. Ya, insyaallah. Kalau perlu semua elemen masyarakat diajak bagaimana. Itu. Nggih. Berarti ini semua di tangan pemerintah gitu ya Bu. Ya, harus bagaimana merubah mahasiswa berani mendobrak supaya peraturan tidak diotak-atik. Karena di atas yang diotak-atik hanya peraturan. Sehingga ketika peraturan dirubah, semuanya akan dirubah. Masyarakat tidak bisa merubah peraturan, sementara di atas pena-mena merubah peraturan. Nggih. Terus untuk langkah pertama Ibu untuk mengatasi masalah ini selain untuk dari pemerintahan itu apa Bu? Mengatasi langkah ini, Masalah jual ini. aset. Seperti tadi ya berarti. Iya, Enggak ada solusi saya mungkin dari pemasaran gitu Bu. pemasaran mana lewat mana coba. Online mungkin masuk ke Shopee. Satu kalau lewat online tak. Contohnya lewat online. Sekarang semua online. Yang beli siapa? Orang juga, Ya, konsumen juga. online juga. Nggih. Sementara Shopee, Lazada semuanya dari Cina, dari luar negeri merusak kita. Semua gudang-gudang ada di setiap daerah. Contoh, misalnya Sakinano misalnya. Kalau Sakinano itu produk dari Cina, bagaimana orang beli di Kudus 1 hari bisa sampai? Secara logika kalau barang ini dari Cina tidak mungkin. Mereka semua punya gudang di setiap daerah. Yang membuat gudang, yang beli gudang, izinnya tentu pemerintah. Kebijakan ada lagi di pemerintah. Sementara emang ada UKM bisa buat gudang di setiap kota? Otomatis ongkos kirim tinggi, Nggih. lama. Nggih. Sementara mereka buka gudang di setiap daerah. Coba dengan beli hari ini, bisa hari ini dikirim. Setiap kota ada gudangnya. Dan mereka dipermudah dengan kebijakan. Itu yang barang tidak busuk. Makanan saja, GrabFood ibaratnya sudah menyewa rumah, tidak warung. Rumah, Nggih. tidak warung. Tidak perlu lokasi strategis. Sementara orang seperti kita jualan cari lokasi strategis. Lokasi strategis mahal. GrabFood itu sudah cari kontrakan saja di tempat dalam. Misalnya di sini es durian rame. Nggih. GrabFood bikin gudang, bikin kontrakan, bikin es durian. Dia setiap lokasi, setiap kabupaten dia buat. Apa susahnya buat mereka? Nggih. Nah, Karena modal nggih Bu. modal. Nggih. Kebijakan lebih berpihak kepada mereka. Belum Indomaret, Alfamart. Nah, pemerintah daerah tidak pernah membatasi bagaimana peluang usaha untuk rakyat ada. Berarti untuk rakyat daerah sendiri malah enggak Nah. diekspor gitu. Berarti hal-hal yang menghalangi itu ya Bu, terkait. Yang menghalangi justru Iya. dari pemerintah Salah sendiri sendiri. untuk masyarakat maju, untuk rakyat maju. Jadi berarti terkait Melalui kebijakannya. kebijakan. Oh nggih nggih. Terus untuk bagaimana untuk agar mendapat dukungan tersebut Bu, agar masalah itu teratasi. Agar masalah itu teratasi, Dukungannya gimana, harus Bu? bersatu saat pemilu tidak nyoblos mereka. Kalian siapa? Kita mau bisa apa? Yang paling penting bagaimana mereka membuat kebijakan. Kebijakan yang paling penting. Kita ibaratnya mulut sampai habis, kalian demo sampai habis, nggak ada hasilnya. Nggih. Karena yang penting justru bagaimana peraturan di atas dibuat. Berarti ini semua bersumber di atas ya Bu? Iya, Di pemerintahan ya Bu. iya. Ya, terus apa? Hal yang harus dilakukan ini untuk mengubah situasinya itu apa Bu? Revolusi mental, revolusi akhlak. Demo, revolusi harus. Berarti revolusi ini itu dilakukan untuk siapa Bu? Maksudnya dari siapa ke siapa? Loh, revolusi harus sama semua masyarakat. Berarti semua elemen. Semua masyarakat dan TNI harus revolusi. Tanpa revolusi tidak bisa mendongkrak pemerintah. Berarti harus dari kita dulu baru ke Dari mana? dari kita, maksudnya dari beberapa Ya, elemen. rakyat harus bersatu.
Dan mahasiswa harus terus bersatu, tidak bersendiri-sendiri. Dan jangan takut. Mati syahid itu perjuangan. Selain itu apa? Tidak ada. Enggak ada alternatif Tidak lain. ada. Mau lewat mana? Berarti memang harus Harus revolusi. Terus untuk keuntungannya itu sendiri gimana Bu? Kalau emang harus mengambil jalan revolusi, ada pak keuntungannya apa Bu? Semua ada resikonya. Semua perjuangan ada resikonya. Tapi semua perjuangan butuh kesatuan. Semua perjuangan butuh tekad. Keuntungannya bukan kita yang akan dapat, generasi yang akan datang. Jangan berpihak atau jangan berpikir aku ingin mencari keuntungan untuk diriku. Tidak akan pernah bisa. Sesaat. Jadi ini untuk mengubah tatanan sekarang saat ini. Ya. Berarti titik permasalahan ini semua ada di Ya. kebijakan pemerintah. Ya. Dan kita dari saya menyimpulkan berarti kita harus bersatu yaitu dengan evaluasi mental tadi untuk melawan kebijakan-kebijakan pemerintah yang salah tersebut. Kebijakan bukan salah, kebijakan yang tidak berpihak untuk rakyat maju, kebijakan yang tidak memihak bagaimana rakyat punya kesempatan berusaha dengan tenang di tanahnya sendiri yang tanahnya kaya-kaya. Berarti lebih bijak ke orang asing gitu. Terserah mau dibilang apa, yang jelas bagaimana pemerintah seharusnya berpijak memberi kebijakan untuk rakyatnya. Indonesia ini kaya raya, Zamrud Khatulistiwa, itu saja. Kau punya apa di dalam rumahmu, jangan kau gadaikan. Hanya kamu ingin cari fee. Contohnya, kalau kamu sebagai kepala negara, kamu sebagai menteri, kamu jangan bernegosiasi dengan negara lain cari utang, sementara utang itu tidak berupa duit, dan kamu bayarnya pun mereka tidak mau dibayar dengan kita dengan duit, mereka mau bayar, kita membayar dengan kekayaan kita, dengan negara kita. Itu saja. Sementara kepala negaranya, menterinya semua dapat makelar, dapat fee makelar. Intinya di situ. Bagaimana kita akan bisa merdeka? Di situ aja. Baik, untuk beberapa tadi pertanyaan terima kasih sudah dijawab Bu. Dari sekian dari saya, terima kasih banyak telah berkenan untuk menjawab pertanyaan tadi. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.